Jangan sekalipun kamu membuka mata, pejamkan matamu. Lantas di sini Pak Ci pun kembali memejamkan matanya. Pak Ci di sini mencoba menahan perasaan yang ada dalam hatinya, perasaan takut, perasaan gelisah. Dia mencoba untuk tetap diam, tapi hati kecil Pak Ci ini masih terus berbisik, mengatakan, buka matamu, lihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan apakah sosok yang kamu lihat tadi masih ada di sana atau sudah pergi? Karena makhluk yang sangat mengerikan itu bukannya menghilang, tapi malah berada dekat, berjarak 1 meter bertatapan dengan wajah Pak Ci, sambil menjulurkan lidahnya yang panjang sekali. Kali ini Pak Ci melihat kalau sosok itu sedang menggeram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh salah seorang sahabat. Sebelum saya menceritakan kisah ini, untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya, rio.wijaya91, karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Yang mana di sebuah kisah misteri kali ini kita mendapat kiriman dari salah seorang sahabat yang berada di negeri jiran Malaysia. Beliau mengalami sebuah kisah yang sangat mengerikan sekali, disantet oleh dukun India. Jadi, bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah ini dikirimkan oleh sahabat sebuah kisah misteri nan jauh di sana, berasal dari Kuala Lumpur, Malaysia. Beliau bernama Hisham. Usianya sekarang sudah 52 tahun. Beliau mantan karyawan salah satu hotel bintang 5 yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Mohon maaf di sini karena penyebutan nama Hisham agak sedikit sulit saya ucapkan, karena sahabat yang mengirimkan kisah ini usianya jauh lebih tua daripada saya, sudah sekitar 52 tahun. Di cerita ini nama Hisham akan saya sebut sebagai Pak Ci, karena sebutan Pak Ci merupakan sebutan penghargaan untuk orang yang lebih tua. Nah, bahasa Pak Ci pun masih sering kami ucapkan di Jambi untuk menyapa orang yang lebih tua atau sebaya dengan paman. Jadi Pak Ci Hisham ini mengalami kejadian yang sangat mengerikan sekali. Hampir 20 tahun beliau mengalami santet yang dikirimkan oleh salah satu dukun India yang ada di Malaysia. Terima kasih untuk Pak Ci Hisham yang telah menyempatkan waktunya membagikan kisah yang sangat bermakna sekali untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat sebuah kisah misteri. Satu pengalaman yang sangat menyakitkan dan sangat menyedihkan yang dialami oleh keluarga Pak Ci. Sehingga sampai sekarang, walaupun kejadiannya sudah terjadi 20 tahun yang lalu, Pak Ci dan keluarga masih dirundung kesedihan akibat santet yang dikirimkan oleh dukun dia tersebut. Sampai sekarang, badan Pak Ci masih sering terasa miang lekit, serang sejuk dan gelisah, degupan jantung tidak sekata, dan yang paling menyakitkan lagi, ingatan dari Pak Ci ini seolah-olah menghilang. Beberapa kenangan-kenangan di masa lalu sudah tidak bisa diingat lagi oleh Pak Ci. Walaupun Pak Ci sudah berobat dan mulai sehat, tapi di bagian punggung belakang Pak Ci masih tersisa seperti butiran kacang tanah, itu masih tersisa dan sampai sekarang masih bisa dirasakan oleh Pak Ci Hisham. Pak Ci menyadari sakit yang dirasakannya ini terjadi atau dirasakannya 3-4 tahun selepas dia bekerja. Ketika Pak Ci ingin berangkat pergi ke kantor, Pak Ci ini merasa ada yang aneh. Degup jantungnya berdebar sangat kencang sekali, seolah-olah beliau sedang berlari dengan sangat cepat sekali. Kaki dan tangan Pak Ci terasa dingin sekali.
Karena apa yang dirasakannya ini terus-menerus terjadi hingga pada suatu hari Pak Ci sudah tidak memperdulikan lagi, sudah tidak menghiraukan lagi tentang penampilan dan apa yang dirasakannya itu. Pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Ci pastinya akan terganggu karena beliau sering sekali cuti karena sakit yang dialaminya ini. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Ci semuanya terbengkalai, tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Ketika di rumah, Pak Ci merasakan perasaan yang sangat tidak enak. Di rumah sendiri dia merasa gugup, badannya terasa pegal-pegal. Hingga pada suatu hari, Pak Ci merasakan kalau badannya ini sama sekali tidak bisa digerakkan, khususnya di bagian tangan. Pak Ci merasa kalau tangannya ini tidak bisa didempetkan seperti ini. Jadi tangannya itu selalu terbuka seperti kaku. Dan ketika Pak Ci berbaring, dia merasa kalau badannya ini seperti disalai, seperti sedang dibakar di atas bara api. Dari seluruh tubuh Pak Ci bercucuran keringat yang sangat deras sekali. Pak Ci tidak bisa tidur malam. Ketika malam hari, perasaannya sangat menderita sekali. Ketika lepas subuh, barulah Pak Ci merasakan agak sedikit tenang, barulah di situ dia baru bisa tertidur, itu pun cuma sampai di jam 12 siang. Tidurnya pun tidak nyenyak sekali karena dia masih merasa gelisah. Dan keadaan akan kembali memburuk ketika menjelang azan asar. Badan Pak Ci lagi-lagi di sini terasa disalai atau dipanggang di atas bara api. Nah, kebetulan rumah Pak Ci Hisham ini, ya, rumahnya itu berdekatan dengan salah satu tempat ibadah yaitu kuil. Rumah Pak Ci Hisham cuma berjarak kurang lebih sekitar 30 meter. Dari depan pintu rumah Pak Ci menuju ke kuil tersebut, jaraknya itu cuma 30 meter. Setiap hari, tepatnya di jam 6.30 petang, kuil tersebut akan membunyikan lonceng. Ketika Pak Ci mendengarkan suara lonceng, Pak Ci ini merasa gelisah sekali. Di kepalanya ini terdengar suara yang sangat mengganggu sekali. Seketika Pak Ci ini bertingkah seperti orang gila. Bukan hanya suara lonceng yang membuat Pak Ci ini merasa gelisah. Setiap beliau mendengarkan suara-suara kegaduhan di situ, Pak Ci akan merasa dirinya sangat tersiksa sekali. Jantung berdebar sangat kencang sehingga Pak Ci merasakan kalau jantungnya itu mau copot dari dada. Seluruh tubuhnya mengeluarkan keringat sehingga Pak Ci ini tidak bisa menggunakan celana di rumah. Dia hanya menggunakan kain sarung ketika di rumah. Perasaan yang dirasakan oleh Pak Ci ini setiap hari dirasakannya. Tapi di sini Pak Ci mengatakan walaupun kondisinya sedang tidak normal, ya, perasaan-perasaan aneh yang sering dirasakan oleh Pak Ci, dia di sini heran, selera makannya malah nambah. Pak Ci mengaku pada saat itu, selera makannya seperti orang gila. Sekali makan, Pak Ci ini bisa menghabiskan 5 porsi makan dalam sekali makan. Dan ketika dari awal Pak Ci ini mengalami perasaan aneh atau sakit yang dialami oleh Pak Ci, ada satu kejadian aneh. Di rumah Pak Ci yang biasanya tidak ada burung gagak berkeliaran, tapi ketika mula dari Pak Ci ini mulai mengalami kejadian-kejadian aneh, di rumahnya itu seperti dikerubungi oleh burung gagak. Banyak sekali burung gagak yang berkeliaran di halaman dan di atas rumah si Pak Ci ini. Gerombolan-gerombolan burung gagak itu mulai datang mengerumuni rumah Pak Ci mulai dari sore sampai jam 1 malam. Di tengah malam, burung gagak itu seakan-akan menghilang dan ketika mendekati subuh, gerombolan burung gagak itu kembali lagi. Sampai-sampai di sini Pak Ci mengatakan, gerombolan burung gagak itu sampai masuk ke dalam rumah. Rasa bising yang dirasakan oleh Pak Ci di sini semakin parah dan yang paling mengerikan lagi, pada suatu hari ketika istri si Pak Ci ini tengah mengandung, gerombolan burung gagak itu masuk ke pekarangan rumah dan mencakar bagian leher dari istri Pak Ci yang sedang hamil. Walaupun bekas cakaran itu tidak terlalu parah, tapi bekas cakaran dari burung gagak itu mengeluarkan darah. Nah, pada kejadian itu, Pak Ci ini kondisi kejiwaannya itu sudah mulai agak sedikit tidak waras. Sudah hampir 3 bulan Pak Ci ini sakit. Akhirnya istri beliau pun memutuskan untuk ngomong lah sama kedua orang tuanya, karena Pak Ci ini kan tinggal di rumah mertuanya. Nah, istrinya Pak Ci ini mengatakan kepada kedua orang tuanya atau mertua dari Pak Ci ini
Gimana kalau kita panggil saja kedua orang tuanya si Pak Ci? Kita ceritakan kejadian yang dialami oleh Pak Ci. Karena kondisinya sudah hampir 3 bulan ini, semakin hari semakin memburuk. Keesokan harinya, kedua orang tua Pak Ci pun datang. Berbincanglah mereka, istri dari si Pak Ci, kedua orang mertua Pak Ci, bersama kedua orang tuanya, mereka di sana berbincang. Dari perbincangan tersebut, mereka sepakat akan membawa Hisman pulang kampung untuk berobat. Disinilah awalnya bermula. Pak Ci mengatakan, ketika kedua orang tuanya datang menjemput untuk membawa beliau pulang kampung, Pak Ci merasa kalau dirinya sudah bukan seperti dirinya lagi. Dia sudah hampir tidak mengenali orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan Pak Ci pada saat itu mengatakan, dia cuma sedikit-sedikit mengenal kedua orang tuanya saja. Dengan istrinya, Pak Ci ini mengingatlah kalau itu istri aku. Tapi Pak Ci melihat istrinya atau memandang istri itu sama sekali sudah tidak ada perasaan lagi. Seperti kayak orang lain lah, bukan seperti sepasang suami istri. Dan yang paling menyedihkan lagi, satu kejadian ketika Pak Ci ini sedang sakit ya. Istri Pak Ci ini kan sedang hamil. Nah, ketika istri Pak Ci ini mau melahirkan, Pak Ci sama sekali tidak memperdulikan kalau istrinya itu mau melahirkan. Yang membawa istri Pak Ci ke rumah sakit adalah adik dari Pak Ci. Selepas 2 hari setelah istrinya melahirkan, barulah Pak Ci datang ke rumah sakit. Ya, dia melihat kondisi istri dan anaknya yang baru lahir. Itu pun Pak Ci ini dipaksa oleh kedua orang tuanya. Barulah Pak Ci mau pergi ke rumah sakit untuk melihat anaknya. Nah, cerita yang dikirimkan oleh Pak Ci ini setengah bahasa Indonesia dan setengah bahasa Malaysia. Mohon maaf ya kalau ada bahasa-bahasa yang sedikit kurang dimengerti, karena saya mencoba untuk menerjemahkan bahasa tulisan dari Pak Ci yang berasal dari Malaysia ini. Sesampainya di kampung, Pak Ci ini dibawa oleh kedua orang tuanya ke salah satu dukun tradisional lah, kita katakan di sini, pengobatan alternatif yang ada di sana. Dukun yang mengobati Pak Ci ini mengatakan kalau Pak Ci ini diganggu oleh sosok leluhur yang merasa terabaikan, dan sosok leluhur itu sebenarnya meminta Hisman ini untuk merawatnya. Ketika kedua orang tua Pak Ci tahu penyebab penyakit yang dialami oleh anaknya atau penyebab gangguan yang dialami oleh Pak Ci ini merupakan istilahnya kekuatan atau hodam dari leluhur, orang tua Pak Ci sama sekali tidak setuju. Dia meminta dukun tersebut untuk membuang sosok tersebut agar Pak Ci bisa sehat kembali. Orang itu pun menyanggupi permintaan dari kedua orang tua Pak Ci. Lantas di sini, beberapa ritual pengobatan pun dilakukan. Pak Ci disuruh mandi air kembang dan disuruh datang kembali ke tempat dukun tersebut selepas 3 hari. Tetapi di hari kedua selepas Pak Ci selesai dimandikan kembang oleh dukun tersebut, keluarga Pak Ci dikejutkan dengan berita kematian dukun tersebut. Kematian yang sangat misterius sekali. Di sini Pak Ci menganggap apa yang sudah ditentukan Allah sudah terjadi. Dukun itu mati karena sudah ajalnya tiba. Setelah istri Pak Ci ini keluar dari rumah sakit, kedua orang tua Pak Ci mengatakan, ya udahlah, mendingan kamu balik ajalah dulu ke rumah kedua orang tuamu. Mempertimbangkan keadaan Pak Ci yang sekarang semakin hari semakin buruk, kedua orang tua Pak Ci di sini berpikir kalau nanti takutnya Pak Ci ini melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, menyakiti istri dan anaknya. Itulah pertimbangan dari kedua orang tua Pak Ci menyuruh istrinya untuk kembali ke rumah kedua orang tuanya. Di sini, istri dari Pak Ci ini bimbang karena dia nggak mau meninggalkan suami tercinta dalam keadaan yang seperti itu, dalam keadaan sakit yang nggak tahu sakitnya itu apa. Tapi di sini terpaksa demi kebaikan bersama, akhirnya istri dari Pak Ci dan anaknya yang baru lahir diantarkan pulang kembali ke rumah kedua orang tuanya. Lepas 1 minggu setelah berita kematian dari dukun yang mengobati Pak Ci tempo hari, ayah dari Pak Ci diberitahu oleh temannya, ada nih kalau mau untuk mencoba-cobalah istilahnya untuk berobat bawa anak kamu,
Ada, aku kenal Sami atau Dandan, seperti pendeta India seperti itulah. Beliau tinggal di kuil dan beliau ini dapat mengobati berbagai macam penyakit. Tanpa berpikir panjang, ketika ayah Pakcik mendapat kabar kalau di salah satu tempat atau di salah satu kuil ada Sami atau pedandan yang dapat mengobati anaknya, tanpa pikir panjang, beliau pun langsung membawa Pakcik ke sana. Sesampainya di tempat Sami tersebut, kedua orang tua Pakcik pun mengutarakan niat dan menceritakan gangguan-gangguan yang dialami oleh Pakcik. Sami tersebut pun menyanggupi untuk mengobati Pakcik, tapi dengan beberapa persyaratan. Dan di sini Pakcik mengatakan kedua orang tuanya pada saat itu terdesak karena ingin anaknya sehat, karena ingin melihat anaknya pulih kembali. Syarat-syarat yang diberikan Sami tersebut disetujui oleh kedua orang tua Pakcik. Pakcik di sini mengatakan, walaupun sakit yang dialaminya ini mengganggu perasaan, terutama mengganggu pikiran, banyak hal-hal yang dilupakan oleh Pakcik, ya, memorinya itu seperti terhapus lah, seperti itu. Tapi di sini, di dalam hatinya, di dalam hati Pakcik yang paling dalam, dia masih merasa dirinya itu ada yang mengawal. Dia masih sadar kalau dia beragama Islam dan dia seorang Muslim. Tapi ketika Pakcik sedang melakukan pengobatan bersama Sami yang ada di kuil tersebut, Pakcik sama sekali nggak tahu kenapa. Gerak tubuhnya sama sekali tidak bisa beliau kontrol. Dia sadar apa yang dilakukannya ini salah, tapi sama sekali dia tidak bisa dapat untuk menolak. Nah, setelah persyaratan-persyaratan dilengkapi oleh kedua orang tua Pakcik, upacara pengobatan yang dilakukan Sami itu pun dilakukan di kuil tersebut. Hal pertama yang harus dilakukan Pakcik pada malam itu untuk melakukan ritual pengobatan, beliau disuruh untuk menanggalkan seluruh pakaiannya. Pakcik disuruh telanjang. Setelah beliau telanjang, beliau disuruh duduk menghadap sebuah batu berwarna hitam yang dilukis seperti ada mata berwarna merah dan garis mendatar. Pakcik disuruh duduk di hadapan batu tersebut dengan jarak kurang lebih sekitar 5 meter. Dalam keadaan tanpa busana, Pakcik duduk bersila dengan tangan yang ditemukan seperti ini dan kepala Pakcik disuruh menunduk. Si Sami yang ada di sana memberikan Pakcik rokok dan menyuruh Pakcik untuk meminum minuman beralkohol. Tapi di sini Pakcik tidak mau menuruti permintaan dari Sami tersebut. Ketika Pakcik ini menolak, terlihat kalau Sami itu marah, melotot menghadap ke Pakcik. Walaupun terlihat dari tatapan si Sami itu dia marah karena Pakcik ini menolak apa yang disuruhnya, apa yang diberikannya, akhirnya orang tua Pakcik, tepatnya ayah dari Pakcik, mengajak si Sami itu untuk berbicara lagi. Nah, setelah si Sami ini mengobrol dengan ayah dari si Pakcik, barulah Sami ini tidak memaksa Pakcik lagi untuk melakukan itu. Lalu di sini upacara pun dimulai. Sami atau pendeta yang ada di kuil tersebut mulai membacakan mantra. Asap kemenyan mulai mengebul. Aroma wangi dari kemenyan mulai tercium yang membuat bulu tengkuk Pakcik ini merinding. Tiba-tiba, seketika Pakcik di sini merasa suasana yang ada di sana terasa sangat hening sekali. Antara sadar dengan tidak, Sami atau pendeta Hindu tersebut meminta Pakcik untuk memejamkan matanya. Dan si Sami berpesan kepada Pakcik, jangan sekalipun kamu membuka mata sebelum saya memberikan isyarat untuk kamu membuka mata. Tapi Pakcik di sini melanggar apa yang diberitahu oleh Sami tersebut. Ketika Sami itu tengah melakukan ritual, ya entah apalah mantra-mantra yang dibaca oleh Sami, Pakcik di sini membuka sedikit matanya. Dia mengintip dari batu hitam yang ada di hadapan Pakcik. Dia jelas sekali melihat keluar sosok hitam tinggi besar dengan mata yang mencolok merah. Sosok itu memiliki tangan yang panjang-panjang dan yang lebih menakutkan lagi, sosok itu memiliki muka yang sangat lebar dan kulit dari muka sosok tersebut melonyot. Sosok tinggi besar dengan mata merah yang badannya dipenuhi dengan bulu, memiliki taring yang sangat panjang sekali. Dari sela-sela taring tersebut keluar air, seperti dia mengeluarkan air liur, meleleh banyak sekali. Subhanallah, ketika Pakcik melihat itu, dia merasa ingin menjerit, tapi seolah-olah Sami itu tahu
kalau Pak Ci ini sedang mengintip. Sami itu langsung mengatakan, jangan sekalipun kamu membuka mata, pejamkan matamu. Lantas di sini Pak Ci pun kembali memejamkan matanya. Pak Ci di sini mencoba menahan perasaan yang ada dalam hatinya, perasaan takut, perasaan gelisah. Dia mencoba untuk tetap diam, tapi hati kecil Pak Ci ini masih terus berbisik, mengatakan, buka matamu, buka matamu, lihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan apakah sosok yang kamu lihat tadi masih ada di sana atau sudah pergi? Seolah-olah Pak Ci ini dalam hati kecilnya itu ada yang berbisik menyuruh Pak Ci ini kembali membuka mata. Karena makhluk yang sangat mengerikan itu bukannya menghilang, tapi malah berada dekat, berjarak 1 meter bertatapan dengan wajah Pak Ci, sambil menjulurkan lidahnya yang panjang sekali. Kali ini Pak Ci melihat kalau sosok itu sedang menggeram. Mata merahnya melotot menatap Pak Ci, sambil menjulurkan lidahnya. Sosok itu menjilati wajah dan seluruh bagian tubuh Pak Ci. Pak Ci di sini merasakan kalau lidah dari sosok itu terasa sangat licin sekali, berlendir, dan yang lebih parah lagi, Pak Ci melihat kalau lidah yang menjulur panjang, yang menjilati wajah dan tubuhnya itu penuh dengan kudis, dengan bau yang sangat busuk. Sosok itu seperti seakan-akan rakus sekali menjilati bagian wajah Pak Ci dan seluruh tubuh Pak Ci. Ketika sosok itu tengah lahap menjilati wajah dan tubuh Pak Ci, seketika di sini hati kecil Pak Ci lagi-lagi berbicara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini Pak Ci berzikir sambil bersolawat di dalam hati mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pak Ci di sini mendengar kalau makhluk yang tengah asik menjilati tubuhnya itu ketika Pak Ci mulai berzikir dan bersolawat, sosok itu terdengar marah. Nggak tahu kenapa, sosok yang dekat, jaraknya cuma 1 meter dari hadapan Pak Ci, tiba-tiba mundur ke belakang seolah-olah terdorong. Sosok itu menggeram keras. Ketika mendengar geraman yang sangat keras, Pak Ci sudah tidak berani lagi membuka matanya. Di dalam hati Pak Ci, dia masih terus berzikir, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Pak Ci mendengar dengan telinganya, mendengar jelas walaupun matanya tertutup. Pak Ci ini mendengar, di sekelilingan Pak Ci ini terdengar suara keributan, seperti suara Sami atau pendeta yang ada di kuil tersebut seperti sedang marah-marah. Pak Ci di sini kembali mencium aroma kemenyan yang sangat pekat sekali. Ketika Pak Ci mencium aroma kemenyan yang sangat pekat sekali itu, Pak Ci di sini sudah tidak bisa sadarkan diri lagi. Pak Ci pun jatuh pingsan. Ketika Pak Ci sadar, beliau sudah berada di rumah, sudah dikelilingi oleh keluarga tercinta. Dan pada malam itu juga, ketika Pak Ci ini sadar dari pingsannya, Pak Ci merasa kalau di rumahnya mengalami gangguan gaib. Rumahnya itu seperti digegar. Kondisinya seperti gempa bumi, semua yang ada di dalam rumah itu terasa bergetar. Dari atas, seng atas itu seperti ada yang melempar pasir, dan dari samping dinding rumah Pak Ci seperti ada yang mencakar. Dari luar rumah terdengar seperti ada angin ribut. Ayah Pak Ci pada saat gangguan itu terjadi, beliau nggak tahu harus berbuat apa. Dia menyuruh adik Pak Ci untuk mengumandangkan azan. Ketika azan pertama dikumandangkan oleh adiknya Pak Ci, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai azan itu dikumandangkan, gangguan-gangguan yang meneror rumah Pak Ci pada malam itu masih terus berlangsung. Ketika ketiga kalinya adik Pak Ci mengumandangkan azan, barulah gangguan-gangguan dari makhluk gaib yang meneror rumah Pak Ci pada malam itu seketika langsung menghilang. Gangguan pun berlanjut pada keesokan harinya di rumah Pak Ci. Mereka yang ada di sana kadang-kadang mencium bau bangkai, kadang-kadang mereka mencium aroma dari bau wewangian kembang, dan kadang-kadang mereka mencium aroma kemenyan yang sangat menyengat sekali. Masuk di hari ketiga setelah Pak Ci ini pingsan, rumah mereka selama 3 hari itu diganggu atau diteror oleh makhluk-makhluk gaib. Ayah Pak Ci ini bertemu dengan teman lama, dan teman lama ayahnya Pak Ci ini memberikan sebuah alamat, yaitu alamat salah satu kiai yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Ketika suasana mulai agak sedikit aman, teror-teror dari makhluk gaib yang meneror rumah Pak Ci selama 3 hari belakangan ini sudah mulai agak kurang.
Ya, kedua orang tua Pak Ci pun mengajak Pak Ci ini pergi ke alamat kiai tersebut, yang mana alamatnya agak sedikit terpencil. Pesantren milik Pak Kiai ini berada di desa terpencil di salah satu lereng bukit yang ada di sana. Ketika mereka sampai di sana, kedua orang tua Pak Ci yang masih dalam kondisi yang gak karuan ini bertemulah ya dengan pengurus pondok pesantren tersebut. Dari pihak Pak Si Kiai ini, mereka dilayani dengan sangat baik. Sebelum kedua orang tua Pak Ci ini mengutarakan niat hati kedatangan mereka ke sana, dari raut wajah Kiai tersebut seolah-olah Pak Kiai ini sudah tahu maksud tujuan Pak Ci. Ya, maksud tujuan kedua orang tua Pak Ci datang ke sana itu sudah tahu. Tiba-tiba si Pak Kiai ini langsung nyeplos ngomongnya seperti ini. Pak Ci bilang, "Kamu ngapain datang ke sini? Kamu datang ke sini kok tiba-tiba mengganggu?" Awalnya di sini keluarga Pak Ci ini menganggap kalau Pak Kiai ini ngomong sama mereka, ternyata tidak. Ketika Pak Kiai mengatakan, "Ngapain kamu datang ke sini kok tiba-tiba ganggu?" tatapan Pak Kiai ini mengarah ke satu titik. Ya, seolah-olah menatap sesuatu yang tak terlihat, dan Pak Kiai ini memarahi sosok tersebut. Seketika di sini, perasaan Pak Ci mulai bergejolak. Dia merasa nggak enak lagi. Dia merasa degup jantungnya berdebar sangat kencang. Pak Ci merasa gelisah. Pak Kiai tidak terlalu banyak bicara dengan Pak Ci dan kedua orang tuanya. Pak Kiai cuma menanyakan kabar. "Apa kabar kalian?" Itu saja yang ditanyakan oleh Pak Kiai. Sama sekali obrolan Pak Kiai ini tidak menjurus tentang maksud atau maksud tujuan keluarga Pak Ci datang ke sana tuh enggak. Seolah-olah Pak Kiai ini nggak peka dengan maksud tujuan keluarga Pak Ci datang ke sana itu ingin minta bantuan. Pak Kiai malah ngalihin obrolannya. Tapi ketika mereka sedang ngobrol kosong, Pak Kiai ini selalu melirik ke arah Pak Ci dan tersenyum. Tapi senyuman dari si Pak Kiai membuat Pak Ci semakin gelisah. Perasaannya semakin gak enak. Pak Ci sama sekali tidak berani menatap mata Kiai tersebut. Seperti tatapan dari si Pak Kiai ini masuk ke pikiran dari Pak Ci, masuk ke dalam hatinya, membuat debar jantung dari Pak Ci ini berdebar sangat kencang sekali. Nggak tahu kenapa, Pak Ci merasakan sesuatu yang aneh yang ada di tatapan si Pak Kiai. Pak Ci dan keluarganya yakin, tanpa perlu ditanya, dari hati saja Pak Kiai ini sudah tahu maksud tujuan Pak Ci dan keluarganya datang ke sana untuk berobat. Pak Ci dan keluarga cuma diajak ngobrol kosong dan diajak berkeliling melihat pondok pesantren milik si Pak Kiai. Ketika mereka tengah jalan-jalan melihat-lihat pondok pesantren yang dimiliki oleh Pak Kiai ini khusus berpesan kepada Pak Ci, "Nak, pesan Bapak untuk kamu, jangan tinggalkan sholat fardu, dan kamu jangan pernah berhenti untuk bersolawat." Cuman itu yang dipesankan oleh Pak Kiai. Dan sebelum Pak Ci dan keluarga pulang, Pak Kiai di sini kembali berpesan satu hal lagi. Ketika nanti kamu pulang dari pondok pesantren ini, kamu beli 1 botol air yang 1 liter, kamu belikan 3 lusin. Pak Kiai juga berpesan, kamu juga beli cincau mutiara yang dilumat sesampainya di rumah nanti. Ketika sebelum kamu menunaikan ibadah sholat asar, seluruh tutup botol itu dibuka, ditaruh di atas sejadah, ditutup lagi sebelum azan maghrib berkumandang. Pak Ci di sini disuruh Pak Kiai tersebut menghabiskan seluruh air yang dibeli oleh Pak Ci. Total air yang dibeli sama Pak Ci disuruh sama Pak Kiai ini 1 liter 1 botolnya, dan yang disuruh Pak Kiai menghabiskan itu sebanyak 36 botol. 36 botol air yang berisi 1 liter. Air tersebut harus dihabiskan sebelum azan subuh berkumandang. Selepas menunaikan ibadah sholat subuh, Pak Kiai ini menyuruh Pak Ci untuk mandi di air terjun. Ya, pokoknya kalau nggak ada air terjun, mandi di sungai yang berarus deras. Kalau nggak ada air terjun, kalau nggak ada aliran sungai yang deras, Pak Ci pun di sini juga diperbolehkan untuk mandi di pancuran kamar mandi. Pancuran kamar mandi itu seperti air ledeng lah, ya, yang langsung turun, yang menimpa bagian kepala. Itulah yang dipesankan oleh Pak Kiai. Pak Ci disuruh mandi selama 6 jam tanpa henti. Nah, singkat cerita di sini, setelah Pak Ci ini
Menuruti apa yang disuruh oleh Pak Kiai, dia meminum 36 botol yang satu botolnya 1 liter, diminum selama 1 malam lah jatuhnya ya. Dari maghrib sampai menjelang subuh, air itu harus diminum habis, dan selesai menunaikan ibadah sholat subuh, Pak Ci ini disuruh mandi dengan air yang terus menetes atau mengucur ke bagian kepala Pak Ci selama 6 jam tanpa henti. Setelah semua dilakukan, Pak Ci merasakan sesuatu yang sangat berbeda sekali. Badannya terasa sangat segar sekali. Walaupun tubuhnya terasa menggigil ya karena Pak Ci kedinginan, tapi perasaan tenang, perasaan segar itu didapat oleh Pak Ci. Pak Ci pun pada hari itu tertidur lelap. Nah, pada siang harinya setelah Pak Ci terbangun dari tidur, dia merasa kalau perutnya mules. Pak Ci pun pergilah ke kamar mandi untuk buang air besar. Ketika Pak Ci mau buang air besar, dia kesulitan untuk BAB. Ketika Pak Ci mencoba untuk dipaksa, ya itu keluar darah. Nah, jadi ketika kotoran Pak Ci ini bisa keluar dari perutnya, itu terlihat kotorannya itu sangat banyak sekali dan ukurannya sangat besar-besar. Tidak layak seperti kotoran pada umumnya. Sejak hari itu, Pak Ci berangsur sehat. Tetapi seolah-olah penyakit yang ada di dalam tubuh Pak Ci ini berkumpul atau berpusat di satu titik. Sampai sekarang, cuman kalau ditekan, ya itu seperti bisul atau seperti jerawat. Alhamdulillah, kehidupan Pak Ci semakin membaik sampai hari ini. Tapi yang namanya terkena santet atau terkena sihir, walaupun penyakitnya sudah hilang, kesannya tidak akan terlupakan sampai kapanpun. Itulah yang dirasakan oleh Pak Ci. Kejadian ini dirasakan Pak Ci selama 20 tahun lamanya. Ini merupakan sebagian pengalaman yang dialami langsung oleh Pak Ci. Nah, di sini Pak Ci ingin menambahkan lagi proses pengobatan yang dilakukan Pak Ci bersama Pak Kiai yang membantunya ya, Pak Kiai yang memiliki pondok pesantren. Di sini Pak Ci mengatakan, lepas 3 hari setelah Pak Ci melakukan apa yang disuruh sama Pak Kiai, kondisi tubuhnya berangsur-angsur membaik, dia merasakan segar yang sangat luar biasa sekali. Pak Kiai ini ternyata ada berhubungan dengan bapaknya si Pak Ci. Pak Kiai bertanya kepada bapaknya Pak Ci, "Gimana kabar anak kamu?" "Alhamdulillah," kata ayahnya Pak Ci. "Alhamdulillah anak saya sekarang berangsur-angsur membaik, Pak Kiai." Lantas di sini ayahnya Pak Ci dengan rasa penasaran yang sangat parah sekali bertanya kepada Pak Kiai, "Pak Kiai, saya ingin bertanya, penyakit anak saya ini berasal dari mana? Apa penyebab penyakit yang dialami oleh anak saya ini?" Mulanya Pak Kiai sama sekali tidak ingin menceritakan asal-usul penyakit yang dialami oleh Pak Ci. Tapi karena ayahnya Pak Ci ini terus mendesak bertanya kepada Pak Kiai, akhirnya Pak Kiai pun menceritakan. Dan di sini juga ya, ayahnya Pak Ci ya mengatakan kepada Pak Kiai, "Ayolah Pak Kiai, ceritakan kepada saya. Saya cuma pingin tahu. Saya berjanji sama Pak Kiai, ketika saya tahu nanti, saya tidak dendam. Saya tidak berniat untuk membalas. Sekedar saya ingin tahu saja apa penyebab penyakit yang dialami oleh anak saya ini." Pak Kiai di sini mengatakan, "Anakmu telah disantet seseorang yang menginginkan jabatan yang ditempati oleh anakmu. Si pelaku telah menggunakan santet dari tanah Hindustan, atau kalau di Malaysia dikenal sebagai Sami Hindu, dukun dari India. Sang Sami menggunakan boneka yang dibentuk seperti Pak Ci, dan boneka itu dipuja. Boneka yang menyerupai tubuh Pak Ci ini disalai atau dipanggang di atas bara api. Itu dilakukan Sami ketika dia ingin menyakiti Pak Ci. Ketika tubuh Pak Ci terasa panas, berarti boneka santet itu tengah berada di bara api. Itulah yang dilakukan oleh dukun tersebut. Dan dukun itu juga memerintahkan satu jin untuk selalu mengawasi gerak-gerik yang dilakukan oleh Pak Ci. Itulah makanya Pak Ci ini merasa kalau dirinya ini selalu diikuti oleh sesuatu yang tidak terlihat. Lantas selera makan Pak Ci yang bertambah.
ya porsi makan Pak Ci yang tidak masuk akal. Sebenarnya yang memakan itu bukan Pak Ci, melainkan jin yang dikirimkan oleh dukun tersebut, jin yang ada di dalam tubuh Pak Ci. Setelah kondisi Pak Ci sudah semakin membaik hari demi hari, Pak Ci pun berniat untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Kiai. Tetapi Pak Kiai ini seakan-akan merendah diri dan cuman mengatakan dia tidak berbuat satu apapun untuk kesembuhan Pak Ci. Saya cuman hanya menunjukkan jalan apa yang seharusnya kamu lakukan. Ketika Pak Ci dan keluarga berniat untuk datang ke pesantren untuk membawa sesuatu lah, karena Pak Ci ini sudah sembuh, rasa terima kasih ingin diberikan keluarga Pak Ci untuk Pak Kiai yang ada di pesantren. Tetapi setibanya di sana, Pak Kiai tidak ada di tempat. Pak Kiai di sini memesankan kepada santri-santrinya yang ada di pondok pesantren, ketika keluarga Pak Ci datang, jangan sembarangan mau menerima pemberian dari mereka, baik itu berbentuk uang atau berbentuk barang. Pak Kiai cuman berpesan, kalau kalian ingin bersedekah, berikanlah ke masjid. Sejak dari hari itu, keluarga dari Pak Ci pun sudah tidak pernah lagi mendatangi pondok pesantren untuk bertemu dengan Pak Kiai. Ketika keluarga dari Pak Ci ini ingin bersedekah, diniatkan sedekahnya ini untuk Pak Kiai yang telah memberi pertolongan kepada keluarga Pak Ci, mereka pun memberikan sedekah itu ke masjid-masjid terdekat. Setelah Pak Ci ini sudah mulai kembali normal lagi, hidupnya sudah kembali normal lagi, perasaan-perasaan aneh sudah tidak pernah dirasakan lagi, Pak Ci pun kembali bekerja. Mumpung, kata Pak Ci, jabatannya masih ada. Walaupun tempo hari ketika dia sakit, dia sering cuti, kerjaannya nggak karuan, alhamdulillah, pihak kantor masih mempertahankan jabatan dari Pak Ci. Selepas 2 minggu Pak Ci bekerja, Pak Ci dikejutkan dengan sebuah berita yang sangat mengejutkan sekali. Salah satu rekan Pak Ci yang bekerja di hotel tiba-tiba menjerit dan tidak sadarkan diri. Mendengar apa yang dikatakan oleh teman-teman yang melihat kejadian ketika salah satu teman Pak Ci ini berteriak, tiba-tiba dia pingsan. Mereka yang melihat kejadian itu mengatakan, sebelum dia pingsan, dia ini ngobrol sendiri, berteriak ketakutan, pergi, pergi, pergi. Seolah ada sesuatu yang menakutkan dan dia mencoba mengusir sosok tersebut. Ya, lalu dia pingsan. Sebelum dia pingsan, kami sempat mendengar, aku nggak salah, pergi sana, aku sama sekali nggak salah, aku kan sudah bayar dukunnya, cari saja dukunnya, bukan salah aku, pergi sana. Nah, kejadian yang dialami oleh salah satu rekan Pak Ci ini ternyata ya bukan pada hari itu saja ya. Ketika Pak Ci nanya sama teman-teman, udah sering dia kayak gini, ya kejadian ini sudah berlangsung udah 1 bulan. Dia sering ngomong kayak gitu, pergi sana cari dukun, aku udah bayar dukun. Itu udah 1 bulan lebih. Nah, dan dia juga mengatakan kalau dia datang pagi-pagi ke kantor, di atas meja kerjanya dia melihat ada sosok yang sangat mengerikan sekali sedang jongkok di atas meja kerjanya. Ya, ketika dia menceritakan itu kepada kami, ya kami sama sekali tidak percayalah dengan apa yang dia katakan. Saya sudah lama kerja di sini, tapi saya sama sekali tidak pernah mengalami hal seperti yang dia ceritakan. Lantas di sini, teman-teman kantor Pak Ci menganggap kalau temannya yang pingsan ini, temannya yang mengalami gangguan aneh ini, mengalami gangguan jiwa. Dari kejadian ini, Pak Ci bisa sedikit menyimpulkan, walau alam ya, Pak Ci juga nggak mau suuzon, mungkin apa yang dialami oleh teman Pak Ci ini ada kaitan dengan penyakit yang diderita Pak Ci belakangan ini, dengan santet yang dialami oleh Pak Ci. Walau alam bisawab. Nah, jadi walaupun sekarang kondisi Pak Ci ini, kondisi kesehatannya ya sudah semakin membaik lah dari kejadian ketika dia kena santet, tapi ya ada sesuatu yang masih belum bisa dipulihkan di dalam ingatan Pak Ci, atau ada sesuatu yang masih hilang lah dalam diri Pak Ci ini, yaitu Pak Ci didiagnosa oleh dokter mengidap penyakit Alzheimer. Dan penyakit Alzheimer ini menurut Pak Ci ini adalah runtutan dari santet yang pernah dialaminya. Sebagian besar kenangan masa kecil Pak Ci ini hilang dari ingatannya, seolah-olah dia nggak punya kenangan masa lalu lah. Beberapa momen-momen penting di dalam hidup Pak Ci ini lupa dia sekarang. Nah, jadi demikianlah sebuah kisah misteri yang dibagikan oleh Pak Ci yang ada di Malaysia.
Mohon maaf jika ada penyampaian dalam cerita ini kekurangan atau ada penyampaian dalam bahasa saya kurang berkenan untuk sahabat-sahabat semua. Mohon maaf karena saya mencoba untuk mentranslate bahasa dari Pak Ci yang setengah menggunakan bahasa Malaysia dan setengah menggunakan bahasa Indonesia. Saya kombinasikan menjadi satu sebagai storytelling yang saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.